warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Psikologi Kepribadian yang beranggotakan Ade Fatmawati, Anissa Rahmawati, Muhammad Nur Fauzi Hajianto, Nisya Darajatul Hasaniyah, Rahmani Alim Sapitri, dan Siti Zakiyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi kepada kalian semua tentang operan conditioning. Sebelumnya, kalian semua pasti pernah dong mendapatkan reward atau hadiah dari orang tua kalian karena kalian sudah melakukan hal tertentu. Misalnya, saat di sekolah kalian mendapat nilai 100 di semua mata pelajaran, lalu orang tua kalian memberi hadiah kepada kalian sebuah sepeda baru. Nah, apa yang kita bahas kali ini adalah penjelasan dari contoh singkat yang tadi saya sebutkan. Contoh tersebut merupakan contoh dari operan conditioning. Operan conditioning itu apa sih? Nah, operan conditioning tersebut merupakan metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Dengan metode ini, orang yang mempelajarinya akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan konsekuensinya. Dalam dunia penelitian, konsep ini bisa terlihat pada tikus-tikus dalam percobaan. Tikus tersebut ditempatkan di dalam sebuah kandang dengan dua lampu, masing-masing berwarna hijau dan merah. Lalu di samping lampu tersebut ada sebuah tuas. Jika menggerakkan tuas di saat lampu hijau menyala, maka tikus akan mendapatkan makanan. Namun, jika memindahkan tuas saat lampu merah yang menyala, maka tikus akan menerima setruman ringan. Hal ini menandakan bahwa tikus tersebut sudah berhasil menghubungkan antara perilaku dan konsekuensi melalui hadiah dan hukuman yang diterimanya. Contoh lain dari operan conditioning misalnya pada kehidupan sehari-hari di sekolah. Ada murid yang sangat rajin dan sangat aktif di kelas. Karena keaktifannya, murid tersebut diberikan hadiah oleh gurunya. Hadiahnya adalah dia tidak perlu mengerjakan tugas tambahan pada hari itu. Skinner membedakan perilaku manusia ke dalam dua kelompok besar, yaitu perilaku responden dan perilaku operan. Masing-masingnya berhubungan dengan teori operan conditioning yang dibuatnya. Pertama, Skinner menjelaskan perilaku responden adalah perilaku yang muncul secara otomatis dan refleks, seperti menjauhkan tangan saat tidak sengaja menyentuh benda panas atau menggerakkan kaki saat dokter mengetuk lutut. Perilaku ini tidak perlu dipelajari dan akan dikuasai oleh manusia dengan sendirinya secara otomatis. Kedua, Skinner menjelaskan tentang perilaku operan. Perilaku operan adalah perilaku yang kita pelajari dan akan keluar baik secara sengaja maupun tidak sengaja saat ada suatu kejadian yang berhubungan. Perilaku operan inilah yang bisa dibentuk melalui operan conditioning. Kita bisa melatih diri maupun orang lain untuk melakukan hal-hal yang dianggap baik, dan setelah terbiasa, perilaku tersebut akan menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. Selain hal-hal yang disebutkan dan dijelaskan tadi, operan conditioning juga memiliki beberapa komponen loh. Apa saja ya kira-kira komponen tersebut? Yang pertama ada reinforcement positif. Reinforcement positif adalah hal yang menghasilkan dan menguatkan suatu perilaku positif. Contohnya, ketika kita bekerja di suatu perusahaan atau kantor, lalu kita bekerja dengan baik di sana hingga mendapatkan predikat best employee, dari situ kita akan mendapat reward, yaitu bonus gaji atau naik gaji. Yang kedua ada reinforcement negatif. Reinforcement negatif adalah suatu hal yang dilakukan untuk menghentikan perilaku negatif yang dihadapi. Misalnya, ketika adik teman-teman berteriak di tempat umum, teriakan tersebut akan berhenti setelah teman-teman memberinya snack. Hal ini akan membuat teman-teman berpikir bahwa dengan memberikan snack, maka akan ada sebuah konsekuensi, yaitu adik teman-teman menjadi tenang. Namun, perilaku ini bukanlah perilaku yang positif ya, dan teman-teman akan terbiasa mengandalkan snack ketika adik teman-teman rewel. Yang ketiga, punishment positif. Punishment positif atau punishment by application merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya perilaku dengan
Contohnya adalah menegur anak dengan menasehati dia karena ia berperilaku tidak baik di depan umum. Yang keempat, punishment negatif. Punishment negatif juga dikenal sebagai punishment by removal. Artinya, tindakan ini dilakukan dengan menyingkirkan benda atau apapun yang bisa memicu perilaku negatif. Contoh dari langkah ini adalah dengan melarang anak bermain gadget dan menyimpan gadgetnya apabila ia berperilaku buruk di depan umum. Sekian penjelasan kami tentang operant conditioning. Semoga teman-teman semua paham ya dengan penjelasan singkat dari kami ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video ini. Tetap jaga kesehatan ya. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa juga untuk vaksinasi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.